bagaikan sekadar kain. Dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya, momen di dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi di channel kami Fando Clothing. Oke, kali ini adalah hari pertama untuk pelatihan pemasaran online bersama saya CEO Fando Clothing. Nah seperti apa teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang berikutnya yang seru-seru tentunya. Ini sudah ya, tadi sudah membuat nama brand, logo brandnya, diupload di grup WA. Nah itu nanti teman-teman bisa revisi di rumah, nanti kalau ada yang mau nambahin apa silahkan. Mungkin di sini kita lanjut ya. Bagaimana cara menulis visi, misi, dan nilai perusahaan secara efektif. Nah, jadi teman-teman dalam membuat bisnis jangan lupa dari awal itu sudah punya visi, punya misi dan nilai. Nah, visi, misi, dan nilai itu sendiri adalah menjadi bagian kompas bisnis. Artinya gini, arah perusahaanmu akan seperti apa nanti ke depannya. Jadi jangka panjangnya seperti apa, kemudian harus punya tujuan yang jelas bagaimana nanti mencapai untuk bisnis tersebut, bisnis teman-teman semua. Jadi harus bisa membedakan antara punya teman-teman dengan kompetitor yang lain. Perbedaannya apa? Unique selling point-nya seperti apa? Dari nilainya atau diferensiasinya, ya kan teman-teman harus punya. Misalnya kaos dari Fando punya desain eksklusif terbatas, atau mungkin dari mas saya jualan sama-sama sembako nih, cara bedanya bagaimana? Ya tadi mungkin saya bedakan dari segi paket promonya, ya kan saya jualan deterjen Shopin, itu bisa kasih tambahan pancingan, misal beli satu dapat apa gitu. Itu bisa menjadikan salah satu daya tarik. Nah kemudian visi, misi, dan nilai ini harus teman-teman cantumkan nanti di profil di bagian depan. Jadi ketika teman-teman misal punya website atau mungkin mau upload di TikTok, di Instagram, mungkin visi, misi dijelaskan di awal sebelum mulai TikToknya ya. Jadi oh saya penasaran dengan brandnya dari Businan dengan bisa tadi apa namanya? Dari produknya Moncler, ya kan? Dari produknya Moncler itu dia visinya apa? Misinya apa? Jadi orang tahu, sehingga audiennya tertarik dengan produknya dari Moncler. Kemudian dari visi misi yang jelas tadi, teman-teman bisa membangun budaya kerja yang kuat. Jadi artinya gini, kalau saya buat bisnis, usahakan punya relasi atau teman yang membantu. Misal kalau belum bisa memperkerjakan orang, kita bisa pakai saudara sendiri. Misal dari ayah, ibu, anak, adik, ya kan, membantu sebagai tim kerja. Jadi kalau kita bicara kerja, itu kalau kita punya teamwork atau tim dalam membangun bisnis itu lebih ringan. Jadi bukan kita harus kerjakan semua sendiri, misalnya packagingnya sendiri, kemudian chat konsumennya sendiri, ya kan. Nah kalau teman-teman bisa bagi tugas, yang saya mungkin bagian promosinya Pak, saya bagian bungkus-bungkusnya. Nah jadi kalau kita punya tim, itu malah lebih, brand kita lebih mudah untuk kedepannya melangkah. Nah kemudian visi itu apa? Jadi ini adalah tujuan besar jangka panjang teman-teman. Nah ciri-cirinya harus menginspirasi. Jadi kita harus membuat pelanggan bisa percaya dengan produk teman-teman. Kemudian mudah diingat, ringkas, jelas, gak rumit. Kita buat visi gak usah ribet-ribet. Misalnya saya jualan bakso, frozen food bakso misalnya, yaitu visinya membawa cita rasa Nusantara ke dunia. Oh iya ya, jadi orang ingat, nggak panjang-panjang tapi membawa cita rasa Nusantara ke dunia. Udah itu aja, simple. Dan buatlah visi yang tidak hanya fokus untuk saat ini,
tapi visi itu bisa menjadi mendongkrak teman-teman ke depannya. Jadi visi ini sifatnya umum, general, sehingga nanti visi yang teman-teman terapkan di awal ketika bangun bisnis ini bisa berkelanjutan, bahkan mungkin bisa diturunkan ke anaknya. Nah, ini merupakan hal dasar dalam membangun visi. Kemudian manfaat atau fungsinya yaitu dengan punya visi yang jelas, maka teman-teman punya arah dan semangat dalam menjalankan bisnisnya, dan bisa menjadi landasan mengambil keputusan. Nah, kemudian dengan visi tadi bisa menunjukkan konsistensi dari usaha teman-teman semuanya. Nah, ini contohnya ya. Jadi tipsnya kita buat yang inspirasi, singkat, dan fokus. Contoh, kalau saya pengusaha kuliner, visinya apa? Menjadi pelopor kuliner lokal yang dikenal secara nasional dengan cita rasanya autentik dan pelayanan terbaik. Nah, maksudnya apa? Contoh ini, saya punya usaha lentok di Kudus, ya kan? Dia visinya apa? Bisa jadi membuat menjadi pelopor kuliner lokal di daerah Kudus, misalnya seperti itu juga bisa. Jadi secara spesifik orang membacanya jelas, oh lentok ini hanya ada di Kudus, macam itu. Kemudian kalau fashion, menjadi brand fashion lokal yang menginspirasi. Jadi bisa dipakai untuk berkelanjutan. Kemudian kalau ini contohnya menjadi UMKM yang produknya penuh inovasi dengan layanan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini ada beberapa contoh. Silakan teman-teman nanti bisa terapkan dengan kata-kata yang sifatnya umum, menjelaskan tujuan, visi atau tujuan jangka panjang produk teman-teman. Kemudian kalau misi itu sendiri adalah cara mencapai visi tadi. Nah, jadi kita bisa menjelaskan secara konkret dari produknya ini bahannya apa. Nah, misinya itu menjelaskan dari visinya tadi. Jadi menggambarkan aktivitas. Nanti saya kasih contoh yang misi. Kemudian menjawab kebutuhan pasar tersebut, dan bisa juga menampilkan keunggulan dari produknya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Usaha kue rumahan. Teman-teman perlunya ini ya di atas ya. Kami menyediakan produknya apa, yang keunggulannya apa, kemudian targetnya apa, untuk siapa, kemudian cara kerjanya seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Usaha kue rumahan menyajikan kue rumahan sehat dan lezat untuk keluarga Indonesia dengan bahan lokal berkualitas. Jadi unsur menyediakannya apa? Menyajikan. Misalnya tadi menyajikan hampers atau apa itu yang dipakai untuk kebutuhan hari raya. Kemudian keunggulannya apa? Teman-teman sebutkan. Misalnya di fashion, menciptakan pakaian berbahan kain tradisional dengan desain modern. Kemudian kalau yang sabun, misalnya memproduksi sabun alami yang aman untuk kulit dengan aroma khas tumbuhan Nusantara. Nah, teman-teman juga boleh tambahkan kata Nusantara sehingga menunjukkan bahwa produk ini dari Indonesia. Nah, kemudian kalau nilai itu sendiri adalah prinsip. Jadi bagaimana teman-teman menunjukkan nilai dari karakter usaha teman-teman. Maksudnya seperti ini. Jadi nilai itu, apakah teman-teman menjunjung integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi. Kemudian apakah usaha teman-teman menjunjung tinggi tentang kualitas. Jadi nilai ini teman-teman bisa terapkan beberapa, bisa pilih 3 poin di antara ini, ya kan? Misalnya
saya jualan kaos, nilai yang saya tonjolkan adalah berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggan, atau mungkin mengedepankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Misal saya pilih 3 aja dari segi kualitas, kepuasan, dan keberlanjutan. Atau mungkin bisa teman-teman tambahkan lagi profesionalisme, menjaga etika kerja, komitmen. Nah ini teman-teman bisa susun dari visi, misi, kemudian nilai apa yang teman-teman junjung nanti. Kemudian setelah terpenuhi semua, tinggal teman-teman nanti terapkan di website teman-teman atau di TikToknya teman-teman. Ini ada contoh. Study case, Pak Budi adalah pemilik usaha namanya Kopi Kampung. Lokasinya di Jawa Timur. Kemudian dia memulai usaha dengan memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Nah, setiap harinya Pak Budi memastikan biji kopinya langsung dari petani. Jadi proses produksinya langsung dari petani, baik disangrai, kemudian disajikan dengan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Dan kemudian dia juga bereksperimen mengadakan acara ngopi bareng untuk memperkenalkan budaya kopi ke pengunjung dari berbagai kota. Nah di sini saya kasih panah ya. Pak Budi dia punya usaha kopi di lokasinya Jawa Timur. Kemudian dia khas, layanannya ramah. Nah bagaimana cara menyusunnya? Jadi semacam ini. Visinya yaitu menjadi kopi lokal pilihan utama di Jawa Timur. Kalau teman-teman lihat di awal tadi, dia lokasinya di Jawa Timur. Nah dia visinya menjadi brand lokal yang menjadi pilihan di Jawa Timur, visinya. Kemudian misinya yaitu ngapain? Yaitu menghadirkan, menyajikan, menyediakan kopi asli desa dengan rasa otentik dan pelayanannya yang hangat. Nah nilai-nilai dia memilih kualitas, kemudian dari tradisi, dan kemudian pelayanan. Nah dari contoh ini silakan teman-teman bisa mulai membuat visi, misi, dan nilai yang ringkas dari usaha masing-masing. Nah jadi kalau kita bahas apakah visi misi itu bisa membantu usaha, yang pertama tadi teman-teman harus sebagai kompas arah usaha, sebagai awal panduan operasional, kemudian bisa menjadi identitas budaya dari daerah, kemudian bisa menjadi alat komunikasi, memudahkan komunikasi antara pelanggan. Nah oke, ini mungkin teman-teman bisa mulai. Tujuan besar usahamu apa? Teman-teman bisa rangkum itu sebagai visi. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk pelangganmu? Produkmu seperti apa? Ya kan? Teman-teman bisa membuatnya sebagai misi. Dan terakhir, buatlah nilai yang penting dalam usahamu. Nah, usaha kecil dengan mimpi besar akan tumbuh kuat jika kamu tahu arah tujuan dalam langkah. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ada es teh viral, ya kan, di pinggir jalan banyak sekali. Aku ikut jualan es teh, nggak usah bingung. Teman-teman nggak usah fokus dengan usaha yang dadakan, tapi usaha teman-teman kalau bisa merintis dari awal, ya kan, dengan punya visi yang jelas, misi yang jelas, nilai yang jelas, maka mau nggak mau usaha teman-teman fokus saja, nggak usah terpancing dengan usaha orang lain, fokus dengan yang teman-teman bisa, ya kan, teman-teman mampu mengembangkannya, dan teman-teman mampu untuk nanti nggak usah ribet untuk menyediakan barang tersebut dengan susah payah. Jadi intinya teman-teman harus membuat visi ya, visinya apa, misinya apa, nilainya apa, silakan ditulis, nanti di share di grup WA.